Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahlul sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'tsun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat. Allah pertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa memaksimalkan seluruh amal soleh di bulan ini. Salawat salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa dapat menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Fardai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita sering mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan salat tarawih qiyam Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga kita juga sering mendengar sebuah hadis, kam min qaim, berapa banyak orang yang salat tarawih, laisa lahu min qiyamihi, enggak dapat pahala dari salat tarawihnya, illa sahar wa ta'ab, kecuali capek dan begadang saja. Sahabat Fardai yang dirahmati oleh Allah, apa penyebabnya? Jangan sampai kita salah satu dari orang-orang yang sholat tarawihnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara penyebab sholat-sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak hadirnya hati saat sholat. Tidak ada kekhusyuan dalam sholat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit trik agar kita khusyuk dalam sholat kita. Yang pertama adalah diajarkan kita untuk senantiasa tadabburul ayat wal azkar wad du'a inda shalah. Mampu untuk mentadabburi setiap ayat yang dibaca saat salat. Wabil khusus Al-Fatihah. Mentadabburi setiap zikir dan setiap doa saat salat. Maka inilah penyebab salah satu kehadirnya hati kita sehingga kita bisa khusyuk dalam salat kita. Dan kemudian di antara penyebab khusyuk juga adalah ayat ayat-ayat. Agar membaca ayat-ayat itu tidak disambung. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi. Aku bagi salat itu, aku bagi bacaan Al-Fatihah itu menjadi dua. Separuh untukku kata Allah dan separuh untuk hambaku. Maka perhatikan. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengatakan segala puji milikmu ya Allah Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Hamidani 'abdi, aku sedang disanjung hambaku. Rasakan jawaban itu dalam hati kita, itulah khusyuk saat salat. Wa idza qala 'abdi, ketika hambaku mengatakan kata Allah Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang. Maka apa kata Allah? Asna alayya 'abdi, oh aku sedang disanjung hambaku saat ini. Wa idza qala 'abdi, ketika hambaku mengatakan Maliki yaumiddin, ya Allah Kau yang menguasai hisab, Kau yang menguasai hari pembalasan, Kau yang menguasai mizan, Kau yang menguasai sirat. Hadirkan dalam hati dan rasakan jawaban Allah. Apa kata Allah? Majjadani 'abdi, aku sekarang ini sedang diagungkan hamba. Maka ketika kita kemudian mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku jadikan seluruh aktivitas hidupku ini ibadah kepadamu, maka beri aku solusi dari seluruh permasalahan hidup ini. Wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan ayat ini sampai akhir jatah hambaku. Wali abdi ma sa'al, maka minta apa mau aku kabulkan. Maka beberapa ulama mengajarkan kepada kita besitkan permintaan saat selepas membaca ayat ini. Apa yang kita pinta? Ya Allah bebaskan dunia ini dari virus. Ya Allah anak saya pengen hafal Quran.
Ya Allah, rezeki saya seret ya Allah, minta saja. Dan ini adalah permintaan agung. Permintaan saat sholat itu jauh lebih istimewa ketimbang permintaan setelah sholat. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Zakaria. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana di mihrabnya Zakaria mohon sama Allah. Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 100 tahun, diponis mandul. Apa kata Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik ya Allah. Kau Maha mengabulkan segala macam permintaan. Maka apa kata Allah di ayat selanjutnya? Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli. Detik itu malaikat datang sementara Zakaria masih tegak berdiri belum sempat rukuk. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Innallah yubashshiruka bi Yahya. Allah sudah menitipkan janin di perut istrimu namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Janin ini akan mempercayai nanti seluruh firman Allah. Wasayyidan, dia akan menjadi panutan. Wahasuran, dia akan menjadi pandai mengontrol emosinya. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia akan menjadi nabi dari nabi-nabi yang saleh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu bagi kita untuk memahami seluruh bacaan salat agar hati kita bisa hadir, kita bisa khusyuk saat salat. Maka kekhusyuan inilah yang akan mendatangkan keberkahan dan menjadi penyebab salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.